Kita masing-masing akan merayakan Natal di gereja kita. Saya mau sampaikan ya berita menjelang Natal ya. Ini sebetulnya tema dari PGI maupun KWI kayaknya. Lukas pasal 2 ayat 15. Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa di sini para gembala di padang adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah untuk mendengarkan berita tentang lahirnya Tuhan Yesus. Berita pertama akan lahirnya Yesus disampaikan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dalam Lukas pasal 1 itu. Kemudian disampaikan lagi kepada Yusuf di Matius pasal 1. Dan merupakan kehormatan para gembala yang merupakan orang-orang pinggiran, kaum termarginalkan, karena para gembala domba adalah orang-orang yang tidak dianggap dalam status sosial mereka di Israel ya pada waktu itu. Mereka orang-orang yang dianggap hina lah, orang-orang yang nggak punya kemampuan pendidikan dan tidak punya hak untuk berbicara di pengadilan. Jadi mereka ini orang-orang ya pokoknya udah hidup aja udah bagus gitu. Dan ternyata Tuhan menyampaikan pesan yang luar biasa ini justru kepada orang-orang yang terpinggirkan ini. Nah, kalau kita melihat bahwa ada 3 pesan dari malaikat Tuhan sebelum mereka pergi ke Betlehem, ya. Ini perintah dari Tuhan, mereka harus pergi ke Betlehem untuk menyaksikan Yesus yang baru lahir itu. Nah, ada 3 pesan yang disampaikan sebetulnya, 3 pesan inti di sini dari ayat yang ke-10 dan ayat 11 itu. Dan tentu ayat 12 ya, 10 sampai 12. Nah, pesan yang pertama di ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala, beritanya adalah tentang kelahiran Yesus adalah, jadi kelahiran Yesus adalah berita kesukaan untuk seluruh bangsa. Jadi berita kesukaan di situ ditulis Injil. Jadi inilah Injil tentang lahirnya Yesus Kristus. Bahwa kelahiran Yesus bukan hanya kabar kesukaan bagi segelintir orang. Bukan juga hanya bagi Israel. Ya. Karena banyak orang di luar sana berkata bahwa ngapain sembah Yesus? Yesus itu datang hanya untuk orang Israel, bukan untuk lu, orang luar. Padahal malaikat Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa kelahiran Yesus adalah berita kesukaan untuk seluruh bangsa. Nah, memang dalam perjanjian ya, dalam Davidic Covenant, Tuhan menjanjikan akan datangnya Mesias dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 8 sampai 16 itu, bahwa dari keturunan Daud akan lahir raja yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Berita ini diulang oleh Gabriel, malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dalam Lukas pasal 1, bahwa yang akan kau kandung harus diberi nama Yesus karena dia anak Allah yang maha tinggi, dia raja yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Jadi pesan itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, itu Davidic Covenant bicara tentang Yesus datang untuk orang Israel, menjadi raja atas Israel. Tetapi sesungguhnya ya bahwa kelahiran Yesus bukan hanya untuk memenuhi Davidic Covenant, bukan hanya untuk perjanjian Daud, tapi kalau kita membaca pembukaan Injil Matius, dituliskan inilah silsilah Yesus Kristus. Dia sudah menunjuk Kristus, Yesus Sang Mesias, anak Daud, anak Abraham. Jadi jelas bahwa Yesus yang lahir ini bukan hanya memenuhi Davidic Covenant, tapi yang lebih jauh lagi, yaitu Abrahamic Covenant. Bahwa
panggilan Tuhan kepada Abraham di Kejadian pasal 12 adalah supaya Abraham diberkati dan memberkati bangsa-bangsa. Jadi kelahiran Yesus bukan hanya memenuhi janji Tuhan untuk Israel, tapi untuk seluruh bangsa. Karena itu dalam surat Galatia pasal 3 kalau kita membaca, Rasul Paulus menulis di sana bahwa kamu yang di dalam Kristus adalah anak-anak Abraham. Oke? Jadi di sini menunjuk tentang perjanjian yang sangat besar, yang luas, bahwa kedatangan Yesus bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk semua orang di dunia ini, dari semua bangsa. Puji Tuhan. Jadi di situ Paulus tidak menulis kamu anak-anak Daud, karena anak Daud itu hanyalah gelar Mesias untuk Yesus Kristus. Tapi bicara tentang tujuan misi dari sang anak Daud adalah memenuhi perjanjian Abraham untuk seluruh bangsa. Oke? Karena tujuan Yesus lahir ke dalam dunia, Gabriel sampaikan kepada Yusuf dalam Matius pasal 1 ayat 21, berikan nama Yesus, namakan dia Yesus. Misinya adalah, jadi arti nama Yesus adalah sebab dia yang menyelamatkan, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi misinya datang ke dalam dunia bukan hanya untuk menyelamatkan Israel, tapi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, itu pesan inti dari kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat Tuhan di padang kepada para gembala. Pesan yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kelahiran Yesus adalah penggenapan janji Allah seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa ini untuk memenuhi Davidic Covenant. Bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Di sini ada 4 gelar dari Yesus. Yang pertama juru selamat, yang kedua Kristus atau Mesias. Kristus itu bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani. Tuhan. Yang ketiga, yang keempat di kota Daud itu menunjuk kalau kita membaca Lukas pasal 1, kota Daud berarti menunjuk bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Anak perjanjian. Bahwa dialah raja yang akan memerintah dari keturunan Daud. Itu maksudnya. Jadi janji Allah telah tergenapi. Ya. Itu sebabnya Paulus juga menuliskan dalam Galatia pasal 3 yang saya sampaikan tadi. Bahwa janji itu telah tergenapi, yaitu roh yang diberikan kepada kita. Roh apa? Roh yang menyaksikan siapa Yesus. Gitu. Bahwa kita yang percaya Yesus sekarang, kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham yang telah tergenapi. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, di mana saja kita seringkali pendeta berbicara tentang janji-janji Tuhan, itu sebetulnya janji-janji yang sekunder, karena janji primernya yaitu kedatangan Yesus itu sudah kita dapatkan. Jadi kalau yang primer sudah menjadi bagian hidup kita, maka janji sekunder itu adalah sesuatu yang nggak perlu kita kejar. Karena banyak orang itu terbius dengan janji-janji berkat. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara akan diberkati, bla 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 bla. Padahal setiap kita yang saat ini sudah percaya Yesus, kita sudah mendapatkan penggenapan janji primer Allah, yaitu datangnya Yesus. Ya kalau sumbernya sudah ada, kenapa kita mesti mikirin yang sekunder? Itu sesuatu yang akan datang secara otomatis bagi kita. Oke. Nah, pesan yang ketiga, itu di ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi kelahiran Yesus adalah bukti Allah berinkarnasi menjadi manusia. Bahwa banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah bisa jadi manusia. Kenapa kalian menuhankan Yesus? Oh sorry bro, sorry bro. Kami tidak mentuhankan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kami tidak menjadikan dia Tuhan karena dia memang adalah Tuhan. Kami tidak menjadikan dia Allah karena dia memang adalah Allah. Kalau Tuhan menjadi manusia adalah hal yang sangat mungkin. Tidak ada yang mustahil, kata malaikat Gabriel.
Kalau manusia jadi Tuhan, itu yang mustahil. Nah, seringkali salah logikanya di sini. Gitu, bahwa seringkali kita Kristen dituduh kita menjadikan Yesus Tuhan. No. Yesus Tuhan yang menjadi manusia itu sangat berbeda. Esensi yang tidak sama. Dua entitas yang berbeda. Dia Tuhan, kita manusia. Saya menjadi Tuhan, impossible. Tapi Yesus menjadi manusia, it's possible. Sederhana. Ya Allah mau jadi manusia, ya bisa aja terserah dia. Dia mau jadi apa kek? Gitu loh. Bisa, karena dia Allah yang maha kuasa. Karena Gabriel berkata kepada Maria, dia anak Allah yang maha tinggi. Allah yang maha kuasa. Apa yang repot? Apa yang susah? Allah menjadi manusia adalah mungkin. Oke, sekarang kembali ke pokok kita bahwa ketika mendengar tiga pesan ini, tiga berita, maka para gembala kemudian segera meresponinya. Nah, kita sebetulnya akan melihat bukan hanya respon para gembala, tapi ada tiga respon di sini dari tiga kelompok ya, tiga kelompok. Yang pertama kita lihat ya, tadi dikatakan di ayat pokok, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi respon para gembala adalah mengkonfirmasi apa yang mereka dengar dari penglihatan yang menakjubkan itu, karena kalau kita melihat di ayat 13-14, bukan hanya malaikat yang kemungkinan Gabriel yang bicara, tapi bala tentara sorga turun dan memuji Tuhan. Mereka melihat begitu banyak malaikat. Dan itu bukan satu orang yang lihat, tapi semua gembala yang ada di padang itu. Lalu mereka meresponinya dengan pergi ke Bethlehem untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang mereka dengar itu sungguh-sungguh terjadi. Ya. Kemudian ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi ini respon para gembala ya, bagian yang pertama. Para gembala ketika mendengar itu, responnya mereka mengkonfirmasi apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar, lalu kemudian mereka bergerak dengan cepat. Mereka nggak berlama-lama, cepat-cepat. Ya, orang sebetulnya kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, itu responnya harusnya begini. Nah, nanti dululah, tunggu dululah, masih sibuk. Tapi ketika kita mendengarkan panggilan Tuhan, pergi ke Bethlehem, lihat anak itu. Bagi kita zaman ini, ayo kita beribadah. Kita berjumpa dengan Tuhan. Di sini kita bukan hanya berjumpa dengan teman-teman dan pendeta, enggak. Setiap kita beribadah, kita percaya kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Karena ibadah kok cuma kita doang, bukan ibadah namanya. Itu fellowship biasa. Tapi setiap kita beribadah, kita percaya kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu responnya cepat. Nah, puji Tuhan ya, di tengah kesibukan, saudara bisa meresponinya cepat-cepat datang. Itu adalah sesuatu yang sangat baik. Lalu kemudian, respon dari para gembala yang berikutnya dikatakan, ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka bersaksi. Ya. Mereka bersaksi. Respon orang-orang yang cepat ini bukan hanya menyimpan berita itu sendiri, tapi mereka membagikannya. Kami telah menyaksikan, kami telah mendengar. Para pekerja Kristen ketika saudara beribadah kepada Tuhan, saudara mendengar firman Tuhan, maka tugas saudara adalah berikutnya menyaksikan. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Menyaksikan Tuhan yang hebat itu melalui pekerjaan tanganmu. Menyaksikan kepada orang-orang bahwa saya telah melihat Yesus, dalam artian saya anak Tuhan yang telah menerima anugerah keselamatan, maka dengan keselamatan itu saya bertanggung jawab dengan tugas dan pekerjaan saya. Inilah hasil pekerjaanku. Kita bersaksi. Kita menyaksikan Tuhan yang hidup di dalam kita. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang kreatif. Dalam Kejadian pasal 1 kita membaca bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dengan kreativitas yang luar biasa. Demikianlah Allah juga mengaruniakan kepada kita
kemampuan kreativitas yang luar biasa. Karena diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Itu dalam artian pengertian teologisnya adalah kita diciptakan ya, dalam gambar dan rupa itu maksudnya kita punya kemampuan untuk melaksanakan mandat Allah untuk mengelola bumi ini, untuk mengelola dunia ini. Nah, itulah dunia kerja saudara. Kita semua punya kemampuan itu. Ya, karena Tuhan menciptakan kita dengan roh kreatifnya. Ya, dan berfirman. Jadi, Ibrani pasal 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi, karena iman, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita pengertian. Perhatikan, karena iman kita mengerti. Bukan karena mengerti maka kita beriman. No. Iman adalah dasar ayat 1, Ibrani pasal 11. Dengan iman kita mengerti bahwa yang tidak ada menjadi ada oleh karena kuasa firman, maka kita harus percaya, kita semua yang punya iman kepada Tuhan Yesus, kita akan diberikan kemampuan untuk mengerti bagaimana mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Kita pasti ngerti. Oke, kita percaya Allah yang Maha Kuasa, Roh Kudus berdiam di dalam kita, Roh kreatif Sang Pencipta. Masa kita nggak punya kemampuan untuk melakukan ketika kita telah dipercayakan dalam tugas-tugas kita di tempat kerja kita masing-masing? Pasti kita mampu. Haleluya. Orang dungu yang mengatakan, gua nggak bisa, ya udah ke laut aja lu. Anak Tuhan harus percaya, dia pasti akan mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dia pasti bisa, karena Tuhan memberikan kuasa melalui firman-Nya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi dengan kita mengerti firman, kita percaya pada firman Allah. Kan firman menghasilkan iman, Roma 10 ayat 17. Iman menghasilkan pengertian. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan Yesus dalam doa, dalam perenungan kita akan firman Allah, maka kita tahu Tuhan akan buka jalan bagi kita dalam setiap tugas-tugas pekerjaan kita. Nggak mungkin nggak ada jalan keluar, pasti ada solusi. Karena dari yang tidak ada menjadi ada. Nggak ada jalan, ada jalan. Yang kelihatannya mustahil, itu jadi mungkin. Ketika kita percaya. Lalu kemudian kita lihat ya, respon berikutnya dari para gembala di ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lihat, bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu benar-benar ada, benar-benar terjadi. Kita sebagai orang percaya, kita harus tahu betul bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Apa yang Dia katakan itu pasti jadi. Seringkali banyak orang Kristen percaya kalau dengar khotbah, begitu di luar, begitu di dunia kerja, begitu di dalam rumah, kita bingung sendiri. Kita merasa, aduh kok terlalu sulit ya hidup ini. Ada seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan berkata, Kak, lama-lama saya bisa gila. Saya bilang, lo yakin lo gila beneran. Gitu loh. Bahwa mereka tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar adanya dan pasti terjadi. Dan itu mereka lihat sendiri benar-benar terjadi. Dan mereka bersuka cita. Mereka memuji Allah. Saya pun demikian sebagai hamba Tuhan. Ada banyak hal yang kelihatannya mustahil, tapi ketika saya percaya dan saya melangkah, saya melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya melihat jalan keluar itu ada. Saya melihat mujizat Tuhan ada dan nyata. Maka saya memuliakan Dia. Nggak mungkin nggak. Gitu. Kita yang nggak percaya, kita yang selalu menutup diri kita, mengunci pikiran kita, hati kita, padahal kita cukup seperti para gembala yang sederhana. Mereka dengan polosnya menerima apa yang Tuhan katakan, percaya
mereka melakukan. Dan mereka melihat benar apa yang dikatakan Tuhan itu nyata. Respon yang kedua itu dari orang-orang yang hadir di Bethlehem itu. Di ayat yang ke-18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Mereka heran, amazing teks Yunaninya. Ya, mereka takjub. Wow, anak dalam palungan di tempat kayak gini, ini Mesias. Mereka heran, takjub, dan kagum. Luar biasa, Tuhan. Ini bayi dalam palungan. Bukan di istana raja. Bukan di tempat yang terhormat. Di palungan. Kok bisa? Ada banyak orang Kristen yang merayakan Natal, mendengar berita Natal, tapi kurang takjub. Kenapa? Karena hidup mereka yang ada adalah masalah demi masalah yang tidak terpecahkan. Padahal Yesus datang untuk memecahkan masalah dalam dunia. Akar masalah dalam dunia adalah dosa. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, semuanya baik-baik saja. Semuanya aman, semuanya ada. Semuanya terpelihara dengan baik. Tapi ketika dosa hadir, maka Adam kehilangan semua kebaikan-kebaikan yang ada di Taman Eden. Adam kehilangan semua fasilitas. Adam kehilangan privilege terbaiknya. Dan yang terpenting, Adam kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Yesus datang untuk menyelesaikan pokok masalah. Sebab itu namanya Yesus, kata malaikat Gabriel, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, kalau akar masalah selesai, maka sebetulnya masalah-masalah yang lain yang kita hadapi itu receh. Teman-teman saya bilang, kok lu jarang kelihatan, kok susah ya? Ya ngapain gue susah? Gue punya Yesus. Masalah hidup saya adalah masalah dosa. Saya terikat 6 tahun dengan dunia narkoba. Saya menjadi pengedar narkoba. Saya menjadi bandar. Saya menjadi orang jahat di luar sana. Saya terikat dengan berbagai dosa yang lain-lain lagi. Tapi Yesus datang menyelamatkan saya. Yesus datang melepaskan saya dari akar masalah saya. Maka saya melayani dia dalam kemerdekaan yang penuh. Bukan setengah-setengah. Dan sejak saya melayani, ada tantangan, yes. Ada masalah, iya. Tapi nggak berat-berat amat, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena saya terlalu percaya kepada kekuatan firman-Nya. Saya percaya pada Yesus yang saya sembah dan layani. Saya percaya pada Roh Kudus yang ada di dalam saya, yang menghibur dan memberikan kekuatan kepada saya. Saya terlalu percaya kepada Bapa yang mengasihi dan memelihara dan melindungi saya. Sehingga semuanya kelihatan baik-baik saya, teman. Wah gila, gue terus terang kalau kayak lu kayaknya gue nggak sanggup. Saya biasa-biasa aja, kok orang lain yang menilai saya kok kayaknya berat banget. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan di gereja mengatakan, aduh, susah, aduh kak, pusing kak, bla bla, pusing. Apanya yang susah? Begitu dia jelaskan, ya elah enteng banget. Bagi dia sangat susah. Kenapa? Karena kau hanya melayani Yesus dengan tubuhmu. Kau melayani Yesus bukan karena iman. Hanya karena kewajiban. Kau pemain musik, kau WL, kau sebagai pelayan tugas-tugas yang lain. Hanya itu tugasmu. Yang kau pikirkan hanya itu. Teman-teman, saudara, para pelayan Tuhan di tempat kerjamu berada. Ya. Pekerjaan itu adalah anugerah. Masalah terbesar dosa saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib. Maka masalah-masalah pekerjaan yang saudara hadapi itu sesuatu yang firman Tuhan katakan adalah persoalan biasa. Jangan jadikan luar biasa. Yang dikatakan firman biasa itu kita percaya. Oh biasa, iya biasa. Orang lihat luar biasa, bagi saya biasa aja. Karena firman yang bilang dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kan, bahwa persoalan-persoalanmu biasa. Yang luar biasa adalah Yesus yang kau layani.
Firman yang kau baca, itu yang luar biasa. Haleluya. Ya. Yang besar-besarkan masalah, besarkanlah Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Ya, karena apa? Karena firman Tuhan bilang bahwa Allah itu setia dan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, orang yang takjub, orang yang amazed akan Tuhan, itu dia, wow, sesuatu yang mustahil, ada mujizat. Saya orang yang menerima mujizat berkali-kali, bahkan nyawa saya terancam, dokter vonis mati, tidak mati. Jadi bagaimana saya nggak takjub akan Yesus di Bethlehem itu? Gimana saya nggak heran? Saya menikah nggak punya modal dengkul doang, doa doang. Diketawain, dihina, doa mulu, usaha. Nah, usaha saya apa? Saya seorang pendeta full time. Saya bukan seorang pekerja, saya komit dengan Tuhan, saya full time. Tapi bukan full time berarti saya diam kemudian minta-minta orang. Enggak, saya berharap penuh kepada Tuhan. Saya percaya, Tuhan, ini jodoh saya daripadamu, Engkau yang akan mencukupkan pernikahanku. Saya percaya, dan itu terjadi. Saya menikah di hotel. Nggak minta duit sama orang tua, apalagi sama jemaat. No. Tuhan kirimkan dengan cara-cara yang ajaib. Gimana saya nggak amazed? Gimana saya nggak takjub? Anak mau lahir, duit 40.000 di kantong. Anak pertama. Cuma 40.000, istri lagi bukaan 5 di bidan, lapar minta nasi goreng. Beli nasi goreng 13.000, sisa 27.000. Tapi setelah 2 hari keluar dari bidan, duit malah berlebihan. Tidak berkekurangan. Bukan hanya berkecukupan, tapi berkelebihan. Anak kedua lahir, harus sesar karena sungsang. Gak bisa apa-apa lagi, harus sesar. Belum ada BPJS 2013 waktu itu. 2014 baru mulai BPJS aktif. Dan herannya waktu dia di ruang operasi, saya ketawa sendiri. Ketawa sambil takjub, kenapa? Duit di dompet saya 40.000 persis sama dengan anak pertama. Di situ saya sadar, Yesus kusama, dulu, sekarang, besok, dan sampai selamanya. Duit 40.000 bukan jadi andalan untuk saya, tapi Yesus yang saya layani, yang mencukupkan. Biaya operasi semua. Dia nggak mau ke dokter soalnya, maunya istri saya selalu maunya bidan, karena bidan kan perempuan. Karena dokter kandungan kebanyakan laki-laki, dia nggak mau. Tapi anak kedua harus terpaksa dioperasi sama dokter laki-laki, karena di rumah sakit, nggak di bidan, nggak bisa karena sungsang. Tuhan mencukupkan, bahkan sekali lagi, berkelebihan. Saya nggak minta-minta, apalagi posting di Facebook, supaya orang tahu anak saya lahir, lalu orang nyumbang. Enggak. Anak-anak saya sekolah sampai hari ini. Tuhan sediakan. Gimana saya nggak takjub? Saya bukan pendeta yang khotbahin persepuluhan, meskipun gereja kami penganut persepuluhan, dan saya pun mengembalikan persepuluhan kepada sinode. Tapi saya nggak pernah mengajarkan itu. Karena saya nggak mau mengandalkan manusia. Saya melayani jemaat apa adanya. Jemaat-jemaat sederhana. Tapi Tuhan mencukupkan saya dengan cara yang ajaib. Gimana saya nggak takjub? Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, respon yang ketiga yang terakhir dari Bunda Maria ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Wah, ini bijak banget. Para gembala heboh. Wah! Orang-orang yang menyaksikan Yesus di situ. Wah! Maria tenang-tenang aja, dia diam. Dia menyimpan semua perkara itu dan merenungkannya. Maria adalah orang pertama yang menerima berita ini. Dia sudah tahu. Dia juga dapat berita dari Yusuf. Yang ketiga dari para gembala. Tapi respon Maria luar biasa. Kalau kita bersaksi, kalau kita heran dan takjub, itu seringkali hanya sebentar efeknya. Tapi ketika merenungkan itu, maka itu menguasai hati dan pikiran. Karena dikatakan menyimpan dalam hati dan merenungkannya tentu dalam pikiran.
maka dampaknya luar biasa. Nah, ini kalau kita ini tidak seperti urutan tadi. Mari kita belajar seperti Maria. Ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, apapun itu, jangan cepat-cepat bereaksi, tapi mari kita mendengar informasi apapun itu, khususnya dari firman Tuhan. Yuk, kata firman, renungkanlah itu siang dan malam. Kita renungkan, lalu kemudian apa? Dari perenungan itu muncul rasa takjub, muncul keheranan. Lalu langkah yang ketiga, barulah seperti para gembala. Yuk cepat. Kalau kita sudah tahu, wah ini dia yang Tuhan mau. Yuk laksanakan. Dalam tugas-tugas kita, dalam kapasitas karyawan di tempat ini, apa yang kita dapatkan dari Tuhan, mari kita renungkan. Dan itu akan menjadi landasan saudara-saudara di dalam meresponnya dengan pekerjaan. Dengan apa yang akan kita kerjakan, Alkitab mengatakan, Tuhan buat berhasil. Apa yang kita kerjakan, firman Tuhan bilang, tidak akan pernah sia-sia. Sebab itu, mari kita belajar bukan hanya belajar tentang tentang apa yang akan kita kerjakan, tapi mulailah dengan merenungkan Yesus dalam meditasi kita, dalam saat teduh lah kalau bahasa kita ya. Saat teduh, kita ambil saat teduh setiap pagi atau setiap malam. Saat teduh kita sesaat saja, gak usah lama-lama. Tapi kita merenungkan, Tuhan, Engkau baik. Aku bisa ada sampai hari ini, aku bisa hidup, semua karena Tuhan. Dan hari ini aku dapat bekerja, semua karena Tuhan. Dan kalau kita memulai hari, sederhana saja, kita merenungkan 1-2 ayat firman Tuhan. Tuhan, aku mau melangkah untuk bekerja. Pimpin aku, buatlah pekerjaanku berhasil. Berkati Tuhan tempat pekerjaanku, berkati pimpinanku. Itu langkah-langkah yang sederhana sebagaimana para gembala bertindak. Segera saksikan Yesus melalui pekerjaan tangan kita. Selamat menyambut Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji